permintaan dan juga saran ya dari anak muda kita tadi. Saya memang melihat wajahnya mungkin saya pernah kenal dan ternyata betul. Tadi seperti saya ungkapkan, saya pernah masuk di satu kebun dan memang luar biasa anak-anak muda yang berjuang untuk mendapatkan sesuatu melalui hortikultura mereka. Tomat waktu itu saya masih ingat, saya beli 5 kilo atau berapa kilo ya waktu itu ya. Ini sebagai tanda kenangan mereka berjuang. Tadi dia mengatakan, Bapak kalau Bapak jadi tadi ingat tuh saluran supaya ini lebih. Waktu itu saya ada rencana memang mau membuat untuk, tapi ya mau bagaimana perlu yang lain. Lalu saya tanya dengan Pak Ben, berapa tuh kira-kira saluran itu harganya? Lalu Pak Ben bilang, Pak miliaran itu Pak. Waduh, berarti anak muda yang tadi dia punya bahasa ini juga memang membuat supaya saya tersentuh. Saya kira tadi tuh untuk panjang luar biasa itu tadi, mungkin tadi saya belum tahu bahwa panjangnya ya mungkin kalau hanya puluhan aja, tapi untuk bukannya untuk boru saja podor, tapi yang lain-lain saya mau turun tangan. Tapi dengar miliaran tadi adik, berarti itu tadi menjadi PR saya jika Tuhan memberkati. Tapi saya yakin Tuhan Yesus kan sudah bilang di dalam Injil, apabila engkau memiliki iman hanya sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Mama Papa, setahun ketiga ini saya sudah keliling lowo-lowo di 3 daratan ini. Flores Timur daratan, Adonara Solo. Ternyata luar biasa penerimaan masyarakat. Mama, bapak-bapak dan muda. Semua ingin perubahan. Ingin jangan sampai Flores Timur ini hanya di tempat jauh orang bilang. Ada, itu kita harus mengakui. Ada perubahan, ada. Misalnya macam contoh stunting. Itu ada peningkatan. Tetapi yang lain yang besar-besar stunting kan juga pendekatannya oleh desa. Mereka berjuang melalui mereka punya anggaran dana desa itu ikut membantu. Tetapi itu tadi sudah ada di tingkat kabupaten, kita bisa merasakan ada penghargaan. Nah sekarang mau Bapak, saya ingin supaya merubah fokus kita pada kesejahteraan dan martabat kita tadi, sehingga anak-anak muda yang sudah berbuat bagus macam begini itu saya salut. Maka saya bilang kalau ini ya kalau jadi calon DPRD dan sebagainya ya belum tentu, tapi itu nanti yang harus eksekusinya, yang mempunyai perencanaan lebih matang itu pada bupatinya. Mama Bapak berdoa, sebab saya sudah dengar demikian memang beratnya. Saya bisa nyatakan saya akan berjuang dan menjadi perhatian untuk masyarakat Buru ini. Kalau saya jadi, saya akan coba mengikis semua anggaran-anggaran. Kalau saya sudah dengar ini bukan kecil, ini harus besar. Ini modalnya M. Maka saya akan mau memperhatikan daerah ini, yaitu saluran tadi. Supaya kita lagi asal tidak terkena, tapi ini harus ada studi kelayakan. Itu tidak bisa kita hanya omong saja. Studi kelayakan supaya kita lihat tadi untuk mengurangi banjir atau menghilangkan sama sekali. Jadi buangannya itu nanti kemana dan sebagainya. Maka studi kelayakan kalau betul, kenapa tidak? Saya berani untuk melakukan eksekusi. Supaya apa? Masyarakat kita terbebas, aman, ya. Sehingga waktu itu anak-anak ada yang bilang, kami ini Bapak ada kekurangan air. Waktu aku sempat bicara mengenai tangki. Sebenarnya tapi yang bicara dan kami waktu di kebun, coba cari itu lahan yang agak lebih tinggi supaya tapi lahan yang di tinggi itu kan terbatas ya, kecil. Padahal mereka di darat. Ini mudah-mudahan tadi ya, jadi memang betul adik anak muda tadi ini kebetulan satu alumni dengan saya, ya. Satu alma mater, kami satu alumni, yaitu dari Sanata Dharma. Untuk anak muda tadi sampai saya ada sedikit ini tadi ya, bahwa memang harus cari lahan yang lebih tinggi. Tapi mereka bilang itu kami harus membuka lagi dan sebagainya. Nah tadi satu alma mater dengan saya Sanata Dharma, puji Tuhan, dari bahasa Inggris ya. Oke, so we are the same department. Ya kami satu departemen, artinya satu jurusan. Nah, tapi saya lalu lanjut terus, puji Tuhan, waktu itu ke S2-nya, S3-nya. Tapi dia S1 aja dari bahasa Inggris harusnya jadi guru, bisa pindah ke jadi petani. Ini yang kita butuh yang macam demikian, tidak malu untuk memegang tanah. Ya ini yang saya bilang ke depan tadi, lahan-lahan kosong kita harus berani. Sehingga kita bisa berbagi tadi, BUMDes kita, apalagi orang tua tadi bilang, saya sudah tahu Bapak. Sehingga saya bilang tadi BUMDes kita nih hidup segan, mati tak mau. Maka kita benahi itu semua manajemennya. Kalau perlu tuh kasih anak-anak muda yang memang betul terampil, tetapi ingat harus jujur. Kita perlu orang jujur untuk memegang hal-hal yang rawan itu tadi, supaya tidak terjadi temakan.
Orang bilang tidak jadi korupsi. Ini yang bagus sehingga bisa berubah. Baik mulai dari kabupaten sampai dengan desa. Sehingga tadi Bapak bilang tadi harus berhentikan. Kita harus melihat. Kan kewenangan ada batasnya. Saya tidak boleh ya kan. Kalau ada pelanggar yang kepala desa melakukan pelanggaran, ada. APH kita kan, aparat penegak hukum. Proses dia. Halo. Tadi di mana waktu buku. Saya dengar tadi baru tahu bahwa untuk sementara kepala desanya ada masalah. Sudah, saya bilang silakan. Anak-anak muda yang bagus pilih mereka juga. Ya memang mereka mau maju, tapi ingat untuk logo itu jangan sampai lalu berubah. Maka adik, saya kira satu-satunya yang harus diperbaiki dulu tadi saluran. Kita akan bicara supaya nanti Bapak eksekusi, tapi saya akan dengar. Kita buat studi kelayakan yang jelas supaya jangan sampai buat satu proyek akhirnya gagal. Ini kenapa tidak dimotori dengan perencanaan yang matang? Ini, sebab itu ada istilah. Kalau gagal perencanaan sebenarnya 50% itu proyek itu gagal. Kalau perencanaannya tidak betul. Saya hitung sampai sekarang ini untuk Flores Timur Daratan calon bupati yang benar-benar berjuang bergerak sana sini ya sampai malam ini baru saya. Ya. Yang lain pergerakannya ada. Flores Timur Daratan dan Solo. Saya sudah masuk. Solo itu luar biasa. Mereka bilang tuh kami di belakang Pak Lukman.